berdoa Bapak Ibu Saudara sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu. Kami bisa lebih bangkit lagi Tuhan. Kami tidak tertekan lagi, kami tidak takut. Kami percaya pagi hari ini saat kami memuji menyembah Engkau, ada kuasa yang baru memenuhi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyembah, kami siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami dibebaskan, kami dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu yang berkuasa. Haleluya. Oh, yes. Terima kasih. Oh, haleluya. Kita akan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku. Satu kali lagi sama-sama.
Kita akan siap menerima kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Pengorbanan Tuhan, Amin. kematian, kebangkitan, menghidupkan kami Tuhan. Kasih yang terbesar, mulia Engkau. Kasih yang terindah, hati yang
Yesus Engkau ku kagum, Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Benar membuat kami hidup. Terima kasih Kau membuat kami ya hidup.
salib kita diselamatkan. Melalui karya salib kita mendapat hidup yang kekal. Haleluya. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya aku. Biar ku jatuh pada kakinya. Katakan dengan iman, salahku dapat ampun dosa. Mari datang sama Yesus, haleluya. Ku datang pada salib itu. Cintanya biar ku jatuh pada kakinya. Salahku dapat ampun dosa. Sekali lagi, ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya ya biar ku jatuh pada kakinya. Salahku dapat ampun dosa. Salahku dapat, salahku dapat dosa. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang begitu agung dan mulia atas hidup kami. Kami bersyukur di pagi hari yang indah ini. Kami jemaat-Mu BFA Cirebon dan Tegal masih boleh beribadah walaupun melalui live streaming. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh keadaan. Kuasa-Mu luar biasa. Kami percaya saat ini Kau juga sudah hadir di rumah-rumah jemaat-Mu, melawat setiap jemaat-Mu, memberkati setiap jemaat-Mu, mengurapi setiap jemaat-Mu, meneguhkan iman jemaat-Mu, menguatkan iman jemaat-Mu, supaya kami tetap berharap dan bersandar kepada-Mu. Kaulah kekuatan kami. Kami tidak akan berpaling dari iman kami. Mampukan kami hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Dan ajar kami mengerti makna dari kebangkitan Tuhan, supaya ada implikasi yang benar dalam hidup kami. Dan kami menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan kehendak kami, bukan mau kami, tapi mau-Mu dan kehendak-Mu. Karena Kau luar biasa, menebus dengan harga yang mahal. Kau tersiksa, Kau tergantung di kasih. Engkau Allah, Kau rela menjadi manusia. Kami tidak mau sia-siakan anugerah ini Tuhan. Kami tidak mau salah mengerti untuk mengisi percaya kami padamu. Terima kasih buat kebangkitan-Mu. Kami bersuka cita, kami bersorak, tapi tetap sukacita kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyuarakan isi hati Tuhan. Biar Roh Allah bekerja melalui hidupnya. Apa yang dia sampaikan dalam pikiran Kristus, perasaan Kristus, hatimu. Thank you Lord. Mari saudara yang ada di rumah angkat tanganmu. Semua jemaat yang dikasihi Tuhan yang sedang menyaksikan live streaming ini. Jamah Roh Kudus. Jamah Roh Kudus. Yang sakit saat ini sedang disembuhkan. Kuasa Tuhan mengalir. Yang sakit disembuhkan. Ada jemaat yang sakit disembuhkan
akan berdoa khusus buat yang sakit, dilawat Tuhan pagi ini. Cuma kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Udah malam masyarakat nama kuasa sukacita surga, damai sejahtera mengalir. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kuasa-Mu mengalir. Yes. Kira malam masyarakat. Jamaah Roh Kudus. Ada yang sedang ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Kuasa Tuhan turun ke atas. Dalam nama Yesus, jamaah Tuhan Yesus, jamaah Roh Kudus, dibebaskan, dilepaskan dari belenggu-belenggu ketakutan, kekhawatiran, dari belenggu-belenggu dosa. Dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa menyucikan, menguduskan. Kurabashikina kana salib menyelesaikan segalanya. Di atas kayu salib Tuhan kami berkata, "It's finished," sudah selesai. Segala roh intimidasi kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Roh penuduh, roh pendakwa di dalam nama kami hancurkan. Tempat ini termaterai sempurna oleh darah Yesus. Pasukan malaikat Allah menjaga dulu tempat ini. Tembok tembakan, tembok berapi menjaga, melindungi tempat ini, membentengi tempat ini. Yang ada di sini hanya hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Lawatan terjadi mengalir dari tempat ini ke rumah-rumah jemaat di Cirebon, di Tegal, di Pemalang. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. bertahta di atas pujian penyembahan ini. Bagi Dia yang bertahta dan anak domba, bagi Dia yang bertahta dan anak domba, bagi Dia yang bertahta
Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kami juga menopang dalam doa sekitar jam 10 dari Bandung. Pak Agung akan live streaming. Diberkati Pak Agung, Ibu Dion, Revival Grace Harvest, diberkati rumah tangga keluarga. Terima kasih gembala-gembala satelit dimanapun berada Tuhan memberkati mengurapi setiap pelayanan hari Minggu ini. Dan semua gereja Tuhan dimanapun berada, apapun mereknya, diberkati Tuhan. Semua anak-anak Tuhan dijagai Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, kami siapkan hati kami, Roh Allah bekerja. Ora basyana kana. Terima kasih Allah, Tuhan masih kasih kesempatan kami bisa memperingati kebangkitan-Mu Tuhan. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami. Buat setiap kami anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau bersyukur selalu atas setiap apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kebangkitan Tuhan bukan berbicara tentang mujizat, bukan berbicara tentang bagaimana kuasa Tuhan, tapi kebangkitan Tuhan adalah menjadi satu teladan bagi kami Tuhan. Bagaimana Engkau bisa hidup seperti apa yang Bapa mau, sampai Engkau bangkit dan naik kembali pulang ke surga. Terima kasih Tuhan. Kami mau responi ini semua. Kami siapkan hati kami, urapi kami semua Tuhan. Terus tambah-tambahkan haus dan lapar akan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kemuliaan Allah, hadirat Allah terjadi dalam rumah-rumah Tuhan. Ada lawatan Tuhan terjadi dalam rumah-rumah. Bagi setiap jemaat-Mu, bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan live streaming ini Tuhan, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi biarlah Roh Kudus yang menjamah Tuhan. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Haleluya. Sukses people. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, selamat Paskah, selamat memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini pertama kali mungkin ya dalam Paskah kita menyelenggarakan Paskah secara online. Tapi nggak apa-apa. Perlu saudara tahu, mungkin Paskah tahun ini gedung gereja semua kosong. Mau gedung kecil sampai gedung besar sampai mega gedung juga kosong. Sama seperti Paskah waktu Tuhan Yesus. Kuburkan kosong. Sama seperti Paskah kita kali ini. Karena Tuhan tidak berdiam di dalam gedung Bapak Ibu. Ia tinggal di dalam hati kita. Ia memberi kita damai sejahtera dan kepastian bahwa bersama Tuhan akan selalu indah pada waktunya. Mungkin gereja kosong sekarang, tapi percayalah Tuhan hadir di dalam rumah-rumah sekarang. Haleluya. Berbicara tentang Paskah, artinya adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana ini adalah satu hal yang luar biasa, tapi harus dimengerti secara benar arti dan maksud kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus bisa lahir, kenapa Tuhan Yesus mau mati bagi kita, dan kenapa Tuhan mau bangkit, dan pada akhirnya dia naik. 3 hari lalu kita memperingati Jumat Agung, yang bagaimana di situ kita memperingati kematiannya, dan sekarang kita memperingati Paskah yang artinya adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit bukan hanya untuk menunjukkan kuasanya atau mujizatnya Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan Yesus bangkit, dia menunjukkan satu teladan yang luar biasa yang dia hadirkan dalam kehidupan kita. Bukan menunjukkan kehebatannya, bukan menunjukkan mujizatnya yang luar biasa, bukan, dan lain sebagainya, itu bukan. Tapi ia bangkit karena ada harga yang harus dia bayar untuk kita dan saudara semua. Yang pertama adalah bagaimana dia menebus dosa kita. Tapi di balik itu semua ada hal yang luar biasa. Bukan hanya menebus dosa kita saudaraku, tapi ada hal yang luar biasa, ada harga lagi yang harus Tuhan Yesus bayar dengan sangat mahal. Bagaimana dia harus menunjukkan keteladanan buat kita semua. Bagaimana dia bangkit itu bukan sesuatu wah mujizat, wah kuasa Tuhan, wah ini loh Tuhan Yesus bangkit, bukan. Tapi ada satu teladan yang luar biasa, bagaimana dia harus bayar harganya. Kenapa dia bisa bangkit? Kenapa dia bisa mati? Karena ada harga yang harus dia bayar. Mari sama-sama buka di Ibrani 5. Biar kita sama-sama mengerti. Ibrani 5 ayat yang 7 sampai 9. Ibrani 5 yang ke-7 sampai 9. Bagi saudara yang di rumah bisa buka Alkitabnya. Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Haleluya. Yang sudah ketemu katakan amin. Di rumah bisa katakan amin. Saya bacakan Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut,
dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus, kenapa dia bisa bangkit? Karena dari hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan sebagai manusia. Dan dia menunjukkan apa, saudara? Dan dia menunjukkan apa lagi? Ketaatannya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi kenapa Tuhan Yesus bisa bangkit? Kenapa dia bisa mati bagi kita semua? Bangkit bukan berbicara tentang kuasa, tapi bangkit berbicara tentang teladan. Bagaimana dia berhasil menyelesaikan tugasnya sebagai anak yang berkenan di hadapan Tuhan, sebagai anak yang dikasihi oleh Bapaknya. Karena dia selama hidup di dunia ini, saudaraku, track recordnya nih ya, dari lahir sampai mati, sampai bangkit, sampai dia naik ke surga, sampai dia bertemu dengan Bapaknya lagi. Hanya satu fokusnya, hanya satu tujuannya, hanya satu resolusinya dalam kehidupan kita, yaitu ada di Yohanes 4 ayat 34. Bagaimana dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapaknya. Jadi pada waktu dia melakukan kehendak Bapaknya dan dia pergi untuk melakukan kehendak Bapaknya, disitulah kebangkitan yang sebenarnya. Kenapa dia bisa bangkit? Karena dia telah selesai melakukan kehendak Bapaknya. Dan ini menjadi teladan bagi kita semua. Lewat segala yang ada dalam dunia ini, kita bisa lihat tentang corona, tentang COVID ini. Ini Tuhan lagi menegur kita supaya menyadarkan kita, supaya kita bisa bangkit. Bukan bangkit dari perkara ayo bangkit dari keekonomian, bukan. Tapi bisa bangkit bersama Tuhan. Tunjukkan keteladanan kita sebagai anak Tuhan, bahwa kita adalah anak yang berkenan di hadapan Bapa. Inilah makna kebangkitan yang sebenarnya. Jadi bukan semena-mena Tuhan Yesus bangkit menebus dosa kita, iya dan amin. Tapi kita harus perlu tahu dia bangkit juga menunjukkan harga yang harus dia bayar. Kenapa dia bisa bangkit? Karena dia menunjukkan keteladanannya yang luar biasa. Dia sebagai anak, saya anak masih punya kedua orang tua saya. Lantas apa yang harus saya berikan sebagai anak yang dewasa, pertumbuhannya udah mau dewasa? Buat kedua pasti menunjukkan hal yang baik. Dan kalau hal yang baik itu ada dalam kehidupan saya dan orang tua saya melihat itu, pasti orang tua saya pun senang. Begitupun kita sebagai anak Bapa semasa hidup di dunia ini, kita menunjukkan hal yang baik, kita pasti berkenan di hadapan Bapa kita, saudara. Itulah kebangkitan yang sebenarnya. Memang kebangkitan adalah bagaimana Tuhan menebus dosa kita semua. Ya, Tuhan menebus dosa kita. Tapi bukan hanya secara itu aja menebus dosa kita lalu kita bisa hidup semena-mena, enggak. Tapi ada harga yang harus dibayar. Karena Tuhan Yesus pun bangkit, ada harga yang dia bayar. Ayat yang ke-8 berkata, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara, di balik kebangkitan Tuhan Yesus ada harga yang dia bayar. Artinya apa? Ada penderitaan yang dia tanggung. Loh, kan dia mengosongkan diri, mengambil rupa sama seperti kita sebagai manusia. Bagaimana dia bisa bangkit, menanggalkan kedagingannya. Dia hampir mau menyerah di Taman Getsemani. Kalau boleh lakukanlah cawan ini daripadaku, tapi tidak berangsur dalam 5 menit ada kata-kata lagi di bawahnya. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku Tuhan. Bagaimana dia menunjukkan keteladanannya buat kita semua. Itulah kebangkitan yang penuh kuasa. Tuhan bangkit pun karena ada harga yang harus dia bayar yang sangat mahal buat saudara dan saya. Dan kita harus teladani itu, saudara. Banyak orang mengerti, ya kebangkitan Tuhan, hanya ini, hanya itu, iya. Menebus dosa kamu diselamatkan, iya, memang benar, dosa kita diselamatkan. Tapi dengar baik, ada kodrat dosa di dalam kehidupan kita. Nah, inilah waktunya kita harus bangkit. Kalau Tuhan bisa bangkit karena dia benar-benar mengambil rupa sebagai manusia dan dia benar-benar menunjukkan sebagai anak yang berkenan di hadapan Bapa, itu adalah salah satu teladan buat kita supaya kita bisa bangkit seperti Kristus. Kalau Kristus bisa, kita pun pasti bisa. Banyak orang nggak bisa lah, nggak bisa kita sempurna seperti Bapa. Ya memang nggak bisa kalau kita berjalan sendiri. Tapi kalau Tuhan bilang kita ada Roh Kudus, kita punya teladan yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan dia bangkit. Dia mati menebus dosa kita. Dia bangkit pun untuk menebus dosa-dosa kita juga. Tapi ada hal di balik itu semua. Di
Di Filipi 1:29 berkata, sebab kepada kamu bukan dikaruniakan untuk percaya saja, melainkan untuk menderita. Jadi dalam kehidupan kita, waktu pengiringan kita akan Tuhan, ya Yesus mati, saya percaya. Yesus bangkit, saya percaya. Ikut Tuhan berdasarkan percaya. Tapi kita harus percaya dengan benar. Di sini dikatakan sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini Paulus katakan. Dan ini harus menjadi patokan buat kehidupan kita. Bahwa kita, oh saya percaya Yesus bangkit, saya percaya Yesus mati. Bukan hanya percaya saudara, tapi kita harus benar-benar jadikan Dia role model dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mati dan bangkit untuk dosa-dosa kita juga. Jadi bukan hanya sekedar slogan Yesus mati menebus dosa-dosa kita. Ya, Dia sudah lakukan itu. Sekarang kita lakukan bagian kita. Amin. Seperti Maria telah memilih bagian yang terbaik. Kalau saudara mau dapatkan yang terbaik dari Tuhan, saudara harus tahu apa yang saudara harus lakukan. Bagian yang terbaik yang saudara harus lakukan kepada Tuhan. Jadi kebangkitan bukan hanya secara menebus dosa kita, bukan. Kematian menebus dosa kita, bukan hanya sekedar itu. Tapi lihat, ada harga yang Yesus bayar selain menebus dosa kita. Bagaimana Dia melakukan benar-benar makanannya hanya melakukan kehendak Bapa. Kata menderita di sini bukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, dicambuk di atas kayu salib nanti begini, bukan. Tapi menderita untuk kita sekarang, bagaimana nih kedagingan kita ini yang harus kita tanggalkan supaya kita benar-benar bisa bangkit. Yesus sudah bangkit saudaraku, sekarang waktunya kita yang bangkit. Amin. Kalau Tuhan Yesus bisa menjadi teladan buat kita, dan Tuhan Yesus adalah role model kita, Kristus adalah teladan bagi kita, ya kita harus jadikan Dia teladan. Tapi kalau kita menjadikan teladan, kita tiru cara hidupnya dalam firman Tuhan. Saya suka Cristiano Ronaldo saudaraku. Dia pemain bola menurut saya hebat sekali. Dia Cristiano Ronaldo dari masa hidupnya saya tahu. Bapaknya meninggal, ini semua dia bangkit untuk menopang keluarganya. Sampai waktu kelas 1 SMP saya mau meniru gaya rambutnya dia waktu itu. Saya juga suka David Beckham. Saya mau tiru David Beckham. Saya mau tiru Cristiano Ronaldo supaya saya seperti Cristiano Ronaldo. Nah begitu juga kita dengan Kristus. Kalau kita anak Tuhan, kehidupan kita sebagai anak harus ada Kristus. Benar-benar kebangkitan itu nyata dalam kehidupan kita. Di BF Ajar pun sudah sering kali disampaikan bagaimana kita harus mati. Bukan mati secara lahiriah, kita harus mati begini ya udah berarti hidup gak nyaman, bukan. Justru kita mati supaya kita dibangkitkan. Yesus telah menjadi teladan. Tuhan Yesus telah menjadi teladan buat kita semua. Bahwa Tuhan Yesus telah mati menebus dosa kita, lalu Dia bangkit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Menebus kodrat dosa yang harus kita selesaikan supaya kita seperti Tuhan, mati lalu bangkit. Itulah kebangkitan yang sebenarnya. Bukan hanya berbicara tentang ya Yesus bangkit, ya menebus dosa kita. Iya memang menebus dosa kita saudara. Apa yang harus kita lakukan untuk memaknai kebangkitan Tuhan Yesus? Ini menjadi satu patokan, satu motivasi buat kita yang harus kita teladani. Kalau Tuhan Yesus bisa bangkit, Dia bisa mati bagi kedagingannya sendiri. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Saya pun bisa bangkit. Saya pun bisa mati bagi diri saya, supaya Kristus yang hidup di dalam saya. Bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah kebangkitan. Tuhan Yesus gak bisa bangkit kalau Dia gak mati. Kita gak bisa bangkit kalau kita tidak mati, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus menjadi teladan. Dia harus mati dulu buat kita, buat dosa-dosa kita, dan Dia baru bisa bangkit. Ini menjadi satu teladan buat kita, bahwa kita harus mati dulu baru kita bisa bangkit. Amin. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Artinya apa? Harus ada perjuangan yang harus kita lakukan setiap hari. Harus ada satu struggle yang harus kita lakukan setiap hari. Kalau Tuhan sacrifice, pengorbanan Tuhan buat kita sudah selesai. Dan bahkan sampai sekarang pun kita masih menikmati pengorbanan Tuhan. Bagaimana Dia selalu memberikan kita nafas. Saudara, lewat pandemi ini kita masih diberikan kesehatan. Lalu apa yang harus kita lakukan buat Tuhan? Bagaimana kita harus bangkit? Bangkit akan apa? Bangkit akan meninggalkan kedagingan kita. Bahwa saudara dengar baik, kebangkitan ini banyak ada orang bilang, ada teman saya cerita, wah saya udah, berarti waktu kematian Tuhan dosa saya nol lagi dong. Berarti waktu kebangkitan
memperingati kematian Tuhan, lalu kebangkitan Tuhan, dosanya jadi nol lagi. Bukan. Itu hanya, dengar baik, memperingati. Itu hanya memperingati, saudara. Kita memperingati Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, hanya memperingati. Lalu selanjutnya yang harus mati, yang harus bangkit itu diri kita sendiri. Dia raja di atas segala raja, mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia. Dia menjadi teladan buat kita semua di tempat ini, supaya kita bisa sama seperti Kristus. Itulah kebangkitan yang sebenarnya. Kebangkitan Tuhan Yesus hanya kita memperingati, saudara. Paskah, Jumat Agung, itu memperingati. Tapi selanjutnya adalah bagaimana kehidupan kita yang harus sama seperti Kristus telah hidup di dalam kita. Bagaimana kita benar-benar mati. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus bukan semena-mena untuk menebus dosa kita saja, tapi kebangkitan Tuhan, kematian Tuhan itu menjadi teladan buat kita, supaya hidup kita sama seperti Kristus telah hidup di dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita lewat akhir-akhir ini, saudara? Apa yang mau kita cari? Semua Tuhan sudah bicara jelas. Tuhan udah menunjukkan secara nyata. Mau sehebat apapun kita, mau sepenting apapun kita, mau sekaya apapun kita, mau sepintar apapun kita, semuanya akan lenyap. Semuanya akan hilang. Lewat coronavirus ini kita sudah melihat bukti nyata. Apa yang mau kita cari? Nggak ada lagi. Perekonomian, orang-orang work from home semua. Udah mulai ada orang-orang di PHK. Dunia seperti memang firman Tuhan bilang hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang jahat. Tapi kita sebagai anak Tuhan tidak perlu takut dan khawatir. Tuhan Yesus bilang, kamu gak perlu khawatir. Di Yohanes 6 ayat 30 sampai 34, 33, 34. Kamu gak perlu khawatir tentang apapun juga. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan apa? Ketika kau mencari kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu bukan berbicara tentang berkat. Tapi poin pertamanya adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Hari-hari ini Tuhan berbicara kepada anak Tuhan zaman sekarang, supaya kita lebih banyak mencari Tuhan, supaya kita duduk diam di kaki Tuhan seperti Maria. Yang harus dibangkitkan itu bukan Tuhan Yesusnya lagi, tapi roh yang ada di dalam kita. Itu yang Tuhan Yesus bicara dalam kehidupan saya akhir-akhir ini. Lewat corona ini, lewat kamu lebih banyak duduk diam di rumah, lewat kamu memperingati kematianku kemarin dan sekarang kebangkitanku, itu hanya memperingati, nak. Tapi yang harus mati dan bangkit itu adalah dirimu. Kita rindu dipulihkan Indonesia. Indonesia mengalami pemulihan. Saya juga rindu. Tapi yang harus dipulihkan adalah diri kita sendiri dulu. Gampang Tuhan Yesus mau hilangin corona, juga gampang. Tapi kenapa kok rasanya Tuhan belum izinkan? Karena Tuhan sayang kita supaya kita lebih mendekat lagi sama Tuhan. Tuhan sayang kita supaya kita makin dimatikan. Gideonnya tuh dimatikan gitu loh. Yang tadinya iri, dengki, sombong, apa dimatikan lewat ini semua. Kamu lebih banyak duduk di rumah. Walaupun saya bekerja, tapi saya kerja tidak seminggu full. Dan Tuhan bilang kamu banyak duduk diam di rumah. Duduk diam di rumah artinya apa? Duduk diam seperti Maria, duduk diam di kaki Tuhan, memilih bagian yang terbaik, best part. Ketika Maria memilih bagian yang terbaik, Tuhan pun memberi yang terbaik dalam kehidupan Maria. Semuanya kembali kepada hati, Bapak Ibu. Kita hanya memperingati dengan baik, kita hanya memperingati. Tapi yang harus mati dan bangkit adalah bagaimana kita dulu, saudara. Diri kita pribadi ini harus bangkit. Jadi memaknai kebangkitan Tuhan Yesus sekarang adalah bagaimana Tuhan menjadi teladan. Dan yang harusnya bangkit itu sekarang kita. Bagaimana akhir-akhir ini Tuhan sudah berbicara jelas. Sudah tidak ada lagi yang kita harapkan dari dunia ini. Sudah tidak ada lagi yang kita cari di dunia ini selain Tuhan. Tuhan sudah berbicara jelas. Sekarang semua orang serba takut. Dengar orang batuk dikit langsung kabur. Ini dikit langsung ini. Orang udah pada takut, udah kalah kabut semua. Mau pergi ke supermarket dibatasin. Mau beli ini dibatasin. Mau pakai sisi udah pada takut. Ekspedisi udah pada yang nggak ngerti lah. Kita melihat semua zaman ini. Gunung sudah mulai ada yang meletus. Tuhan sudah mulai berbicara jelas pada dunia ini bahwa kedatangannya itu benar-benar nyata. Amin. Dan kalau Tuhan sudah berbicara jelas bagi dunia ini, bagi lingkungan sekitar kita, apa respon kita untuk melakukan selanjutnya? Kalau kita tidak benar-benar melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Lewat ini semua Tuhan menyadarkan kita. Lewat kematian, kenapa Tuhan izinkan? Pada
pada waktu Jumat Agung, pada waktu Paskah seperti ini, semuanya pada di rumah ibadah online. Tuhan mau menyadarkan, pada waktu itu pun Paskah, pertama kali Paskah, dikubur Yesus pun kosong. Tuhan menyadarkan dalam kehidupan kita pada waktu masa kematiannya, pada waktu masa kebangkitannya sekarang, bahwa yang harus mati dan bangkit itu adalah kita. Bagaimana kita mati bagi kedagingan kita dan kita bangkit bagi kedagingan kita juga. Bangkit, kita menang. Kalau kita tadi menyanyi sebab dia hidup, ada hari esok dia hidup. Kita hidup gak di dalam Tuhan akhir-akhir ini? Dia hidup, tapi kitanya hidup gak di dalam Tuhan akhir-akhir ini? Ini menjadi satu perenungan buat kita semua. Lewat semua ini, coronavirus ini, Tuhan izinkan supaya kita lebih berharap lagi sama Tuhan. Supaya kegiatan gereja kita bukan sekedar rutinitas. Kita gak ada yang tahu sampai kapan. Libur diperpanjang sampai 29. Mungkin 29 nanti bisa diperpanjang lagi sampai. Kita gak ada yang tahu. Kita berdoa rindu pemulihan bagi Indonesia. Tapi ayo kita berdoa pemulihan dulu bagi diri kita sendiri. Mudah bagi Tuhan Indonesia dipulihkan. Mudah bagi Tuhan coronavirus itu hilang. Tapi hubungan kita dengan Tuhan yang mau dipulihkan, apakah mudah? Ini loh, akhir-akhir ini Tuhan yang berbicara dalam kehidupan kita ini loh sebenarnya. Ini yang harus dipulihkan tuh diri kita sendiri. Bagaimana kematian Tuhan Yesus kemarin dan kebangkitan Tuhan Yesus sekarang. Tuhan izinkan kita ibadah online, ibadah di rumah, supaya kita makin sadar ya, harus yang mati dan bangkit itu adalah diri kita. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Satu tujuan Tuhan dalam kehidupannya di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, waktu dia lahir sampai dia mati, sampai dia bangkit, cuma satu resolusinya. Yohanes 4 ayat 34. Bagaimana makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Kalau dari masa-masa seperti ini kita masih bebal, kita masih menyimpan dendam, ketersinggungan, ada luka batin dalam kehidupan kita, sombong, iri hati, tidak mau mencari Tuhan. Saya hebat, saya kuat, imun saya kuat. Kemarin ini saya dengar ada satu binaraga meninggal gara-gara corona. Padahal dia menjaga fit tubuhnya sekali. Tapi kenapa bisa dipanggil Tuhan? Itu membuktikan mau sepenting apapun kita, mau sehebat apapun kita, mau sekuat apapun kita, kalau udah jalannya Tuhan, lewat semua ini harusnya kita sadar. Lewat kebangkitan Tuhan itu menjadi role model bahwa kita harus bangkit. Bangkit akan apa? Bangkit akan diri kita sendiri. Bagaimana kita harus menanggalkan diri kita. Bagaimana kita harus belajar, bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti Tuhan bilang, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Biarlah di momen Paskah ini, di momen kebangkitan ini, kita sadar bahwa kebangkitan Tuhan itu hanya memperingati dan menjadi satu role model buat kita, supaya kita seperti Kristus bangkit akan diri kita dan kita menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan makanan kita adalah melakukan kehendak Bapa. Amin, puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hubungkan langsung dengan pusat. Pak Agung sudah mulai live streaming, kita ikut. Jadilah pada
badanmu. Dengarkan firman Tuhan, jangan makan dulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan dengan percaya dalam nama Yesus. Angkat darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini meteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali meminumnya jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan, saudara. Haleluya. Ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat tubuh dan darah-Mu yang kami sudah makan. Biar kebangkitan-Mu ada pada kami. Kami boleh menghidupi kebangkitan-Mu. Kami boleh berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Manusia lama kami sudah mati dikuburkan, dan manusia yang baru itu Kristus hidup di dalam kami. Gairah Kristus, spirit Kristus, gaya hidup Kristus, pikiran dan perasaan Kristus ada pada kami. Dalam nama Yesus, ini yang kami deklarasikan siang ini, bahwa hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kami. Dan kalau Kristus dalam kami, kemenangan, kemuliaan, semua yang baik dari Bapa terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak saudara juga di rumah boleh mempersiapkan persembahan saudara, boleh nanti dimasukin di amplop, dikirim ke gereja, atau saudara mau transfer, terserah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mau memberi yang terbaik, persembahan bagimu Tuhan, karena Engkau sudah mempersembahkan tubuhmu mati bagi kami. Kami juga mau memberikan Tuhan yang terbaik buat Tuhan. Seluruh hidup kami, bahkan harta kami berikan bagimu. Terima kasih, dikuduskan, disucikan tiap persembahan ini dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja BFA Cirebon dan Tegal. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Baik, saudara silakan duduk. Ada pengumuman. Terima kasih yang sudah connect. Bapak Ibu, habis ini kita akan lanjut ikut live dengan Bandung. Kita juga ikut Tuhan sampaikan ke Kepala Senior kita, Pak Agung. Saya ucapkan selamat Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Success people. Baik, nanti ada pengumuman tambahan. Tiap Selasa sampai Sabtu kita ada live streaming jam 7 pagi. Kemudian suatu waktu malam kita ada Zoom. Kenapa tidak tiap malam aja Pak? Karena ada waktunya kita harus dengar suara Tuhan. Kita harus bersekutu pribadi dengan Tuhan. Jadi nanti diatur. Tapi kalau pagi, tiap pagi kita ada pujian penyembahan, supaya tiap pagi kita menyegarkan iman kita. Ini saja mungkin pengumuman. Nanti ada hal-hal lain saya akan informasikan melalui grup kita yang ada. Ya, saya percaya kita semua diberkati. Mari kita memaknai kebangkitan Tuhan Yesus dengan benar. Bukan hidup kita jadi gak bebas. Bukan, kita tetap bebas, tapi bebas kita dengan Tuhan. Ya, mari bangkit berdiri, angkat tangan Bapak saudaraku. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Pagi ini, besok kekal sampai Maranatha, Tuhan menyebut kita semua. Kasih dalam nama Yesus yang percaya berkata, Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Yes.